Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mari saya ingin mengajak kita sebelum kita belajar pagi ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu, biar Roh Kudus menguasai hidup kami, mampukan hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran-Mu, dan kami percaya setiap kebenaran yang kami terima pagi ini akan memerdekakan kehidupan kami. Urapi setiap umat-Mu Tuhan, dan biar nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang suatu topik yang saya kasih judul adalah Every Season Has Purpose. Setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya kita, semuanya memiliki tujuan. Tuhan gak pernah iseng, Tuhan gak pernah lalai, dan bahkan Tuhan gak pernah meninggalkan kehidupannya kita. Tetapi Tuhan punya maksud dalam setiap musim. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama di sana dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan apapun itu masa dan musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya kita, semuanya memiliki tujuan. Tuhan punya tujuan yang jelas. Tuhan gak pernah iseng. Kadang-kadang mungkin kita pernah mengalami masa-masa melewati yang namanya padang gurun. Di masa-masa padang gurun itu Tuhan gak pernah iseng, Tuhan gak pernah salah menuntun jalan hidupnya kita. Tetapi melewati yang namanya padang gurun itu, Tuhan sedang merendahkan hatinya kita. Tuhan sedang menguji hatinya kita, apakah kita tetap berpegang dengan ketetapannya Tuhan. Tuhan sedang merendahkan hatinya kita, membersihkan kita, sehingga kita memiliki hati nurani yang murni. Hati nurani yang berpaut sama Tuhan. Di tengah-tengah padang gurun kita percaya ada penyediaan Tuhan yang sempurna. Bangsa Israel di tengah padang gurun, bajunya mereka nggak pernah lusuh, kasutnya mereka tidak pernah rusak, mereka nggak pernah ada satu pun dari mereka yang mati kelaparan, nggak pernah satu pun dari mereka yang mati kehausan. Tetapi mereka melihat bagaimana penyertaan Tuhan sempurna. Sometimes kadang-kadang juga Tuhan mengizinkan kita melewati yang namanya badai dalam hidupnya kita. Nah, di tengah-tengah badai ini kita bahkan bisa mengalami pengenalan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Suatu ketika para murid disuruh menyeberang ke danau, melewati danau ke suatu daerah, dan di sana Yesus tertidur. Ketika di tengah perjalanan para murid mengalami badai itu begitu hebat sampai mengancam kehidupannya mereka membangunkan Tuhan. Tapi di tengah badai itu, di akhir para murid berkata, siapakah orang ini sehingga angin dan badai dan ombak turut mengikuti segala ucapannya dia. Ada suatu pewahyuan, ada suatu pengenalan lebih dalam. Sebelum itu mereka nggak kenal Tuhan sebagai pribadi yang memiliki kuasa atas alam semesta. Mereka kenal Tuhan sebagai pribadi yang memiliki kuasa dalam kesembuhan, kuasa dalam pengajaran, tapi mereka belum mengalami Tuhan, bahwa Tuhan mengatasi hukum alam. Badai yang lain, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Badai menjadi kesempatan di mana para murid dan termasuk Anda dan saya untuk mengalami pengalaman yang lebih dahsyat bersama-sama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman kita sebelumnya akan membuat kita lebih kenal Tuhan, jauh lebih ajaib lewat yang namanya badai. Nah, ada juga kadang Tuhan mengizinkan kita melewati lembah kelam. Bagaimana di sini kita melihat ada tongkat Tuhan dan gada Tuhan yang menyertai hidupnya kita. Nah, jadi setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya kita punya tujuan. Termasuk ketika Tuhan memberkati hidupnya kita, itu juga punya tujuan. Nah, saya ingin mengajak Anda semuanya pagi ini, kita memiliki respons yang benar ke setiap musim dalam hidupnya kita. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kita untuk terus mengucap syukur. Apapun yang terjadi, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Karena kita percaya Tuhannya kita nggak pernah iseng. Tuhannya kita bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Baik itu musim badai, musim lembah kekelaman, padang gurun, semuanya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat hidupnya kita. Yang kedua, pastikan bahwa kita ada bersama-sama dengan Tuhan di musim itu. Di tengah-tengah badai, pastikan ada Tuhan bersama dengan kita. Di
Di tengah-tengah lembah kekelaman pastikan kita bersama-sama dengan Tuhan. Di tengah-tengah padang gurun pastikan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau enggak, itu akan menjadi tempat kematian dalam hidupnya kita. Bahkan di tengah-tengah musim kelimpahan pastikan kita juga ada bersama-sama dengan Tuhan. Kalau enggak, mungkin kekayaan, berkat, blessing, peninggian, kemuliaan itu malah akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Yang ketiga yang saya ingin mengajak Anda belajar yaitu ayo minta hikmat untuk kita bisa merespons dengan benar apa yang harus kita lakukan di musim itu. Karena ketika di tengah badai, respons yang benar adalah kita minta pertolongan dengan Tuhan. Ketika di tengah padang gurun, kita harus percaya bahwa Dia Allah yang menyediakan. Jangan kita berlari mendahului Tuhan. Jangan kita berlari mendahului Tuhan di tengah-tengah padang gurun. Jangan kita berlari mendahului Tuhan di tengah-tengah lembah kekelaman. Jangan kita berlari mendahului Tuhan di tengah-tengah badai yang terjadi dalam hidupnya kita. Tapi minta hikmat untuk kita terus merespon dengan benar, dengan mengucap syukur. Pastikan kita bersama-sama dengan Tuhan dan kita bisa merespons dengan benar setiap musim yang terjadi dalam hidupnya kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya kita, Tuhan punya maksud untuk mendatangkan kebaikan dan memuliakan nama-Mu. Ajar kami untuk terus percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, dan Tuhan yang selalu tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sehingga setiap musim yang kami lewati semuanya akan jadi berkat, kami boleh kenal Tuhan lebih ajaib, dan kami menjadi semakin dewasa dan semakin kuat. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you.